Perempuan Platinum Salvete. Kita berjumpa lagi dalam acara In Person, bincang-bincang inspiratif bersama Mahapuan yang dapat memberi motivasi bagi kehidupan kita. Semangat Perempuan Platinum adalah memahami bahwa usia kita memang bertambah, tapi ini bukan akhir. Masih ada kehidupan yang bisa kita nikmati. Buat sebagian orang, ini bahkan menjadi kesempatan, peluang untuk melakukan hal-hal atau passion yang dia tidak pernah bisa lakukan ketika dia masih lebih muda dari sekarang. Kita mengalami metamorfosa dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, Damiana Widowati atau Doti yang akan kita temui sebentar lagi adalah salah seorang Mahapuan yang mengalami metamorfosa dalam kehidupannya. Dari kehidupan yang sangat dinamis, pekerjaan di kantoran, dia memutuskan untuk menjadi seorang water therapist. Mari kita jumpai Damiana Widowati. Doti, pagi. Selamat pagi, Mbak. Sebelum mulai, In Water with Trust. Kenapa In Water with Trust? Apa artinya? Artinya, we have to trust the water, that the water will help us. That we can surrender to the water. Kita menyerah kepada air, karena air akan membantu kita. Tapi gimana asal mulanya? Maksudnya, Doti kan punya pekerjaan lain tadinya, terus tahu-tahu masuk ke water gitu. Apakah memang dulu perenang? Kenapa kok jadi ke air? Oke, sebenarnya kalau saya atlet tidak, ya, saya tidak atlet renang, saya tidak suka bukan tidak suka berenang, saya bahkan tidak bagus melakukan gerakan renang, ya. Tapi saya memang aktif di kegiatan air seperti diving, terus surfing, gitu. Tapi buat saya berkegiatan di air ini menyenangkan. Sampai untuk kemudian ini part yang tidak menyenangkan adalah saya sakit. Saya sakit yang secara medis saya dinyatakan tidak ada masalah, tidak punya masalah, misalnya ada saraf kejepit karena waktu itu saya beberapa kali jatuh, kecelakaan yang kemudian mempengaruhi gitu. Tapi tidak ada yang sampai membuat saya parah harusnya. Tapi saya tidak bisa bangun, saya tidak bisa jalan. Kepala saya tidak bisa diangkat. Itu mendadak? Mendadak. Yang selama berhari-hari, berjam-jam saya harus diam dan mulai introspeksi mengenal diri saya sendiri. Itu umur berapa, Dok? 40. Masih muda ya? Mas, itu yang bikin panik. Di aktif-aktifnya kan soalnya? Sedang bagus-bagusnya secara karir di produksi, saya sedang bagus, pekerjaan menanti gitu. Tapi memang ada perasaan, jadi gini, kalau kita bangun pagi itu kan semangat gitu ya. Itu saya alami dari umur 20, setiap bangun saya semangat untuk kerja di film gitu. Karena sebuah bidang yang saya senangi. Tapi ternyata berjalan dengan waktu itu mulai hilang. Oh, semangat itu? Semangat itu mulai, yang kayak udah kayak, ya nanti ini begini, ntar syuting begini, oke nih preps begini. Udah kayak, sudahlah gitu. Udah nggak punya lagi tuh, gue hari ini mau kerjain ini, mau bikin karya ini, tuh udah mulai hilang. Kenapa kok memilih terapi air? Disuruh orang atau hasil mencari? Oke, sebenarnya hasil iseng. Jadi ada temen waktu itu dia sering berenang, terus dia bilang, lu nggak mau nyoba ya? Kayaknya enak tuh water terapi gitu. Terus karena air, saya tertarik. Oh ya, datang. Nah, waktu latihan tuh, kayak kalau saya kan memang saya di air. Ini pelatihnya cuma di atas, dia ngeliatin saya. Oke, Mbak, gerak ini. Oh, saya semangat tuh gerak. Setelah selesai, dia cuma bilang, Mbak, kamu seneng banget ya di air? Aku jawab, iya. Kenapa? Iya, kamu bergerak dengan baik, tapi kamu melakukan gerakan yang salah semua. Enggak, ini masih dalam kondisi sakit? Sakit. Tapi begitu ke air, sakitnya hilang? Nggak hilang, tapi berubah. Rasanya udah mungkin tetap sakit ya, nggak mungkin nggak langsung hilang gitu, tapi rasa di dalamnya berubah. Oke. Ada semangat gitu. Semangat, yang dia bilang gerakan nggak ada yang benar, but I see that you are happy in the water. Sampai akhirnya ya dia bilang, ya kamu harus rutin melakukan ini. Akhirnya saya minta seminggu 3 kali, jadi saya di kolam tuh jam 6 pagi, saya udah ada di kolam, karena masih kerja waktu itu.
Jadi jam 6 pagi latihan, jam 7 selesai, jam 8 sampai di rumah mandi dan sebagainya, jam 9 saya berangkat, jam 10 saya udah manis duduk di kantor. Dan itu dilakukan Senin, Kamis, Sabtu. Karena di satu sisi kantor kan nuntut saya untuk datang. Saya bilang saya nggak akan bisa kerja maksimal kalau saya sakit. So I have to put the priority. Prioritas saya adalah sembuh. Nah itu gokil. Perubahan drastis banget. Dalam hal kesehatan. Oh ya? Iya. Sakitnya hilang? Hilang. Saya hilang, saya bisa beraktivitas seperti biasa. Nggak ada sakit lagi. Cuman saya nggak berhenti, tuh seminggu 3 kali nggak berhenti. Banyak sekali, banyak perubahan. Gitu. Nah itu yang buat saya, wow, keren nih. Gitu. Bener-bener yang back to normal. Oh, oke. Gitu. Itu pengalaman pribadi. Terus akhirnya menjadi terapis? Akhirnya menjadi terapis ya itu tadi, mulai pelan-pelan berani ngambil tanggung jawab. Kayaknya kalau aku bisa sembuh dengan ini, kenapa nggak bantu orang lain gitu ya? Betul, betul. Intinya di situ mungkin lebih gini, sharing my experience, gitu. Apakah sama? Belum tentu sama, gitu. Bahkan waktu pertama kali ada satu kejadian yang membuat aku boleh dibilang gemeter ya. Ada salah satu orang kruku, istrinya sakit. Jadi rupanya dia jatuh waktu umur 14. Dia nggak bisa jalan, nggak ditreat dengan benar, akhirnya menikah, hamil, selesai dia melahirkan dia paralyzed. Oh ya ampun. Even gendong bayinya aja nggak bisa. Gitu. Dibawalah. Waktu dibawa tuh digendong sama suaminya, turun ke kolam tuh digendong. Pada saat saya menerapi dia, saya mau nangis. Akhirnya aku bilang sama si mbaknya, Mbak, kita kerjasama ya, aku nggak bisa nyembuhin kamu. Tapi aku bisa bantu kamu untuk merasakan bagian mana yang perlu dibantu gitu. Tapi aku butuh kamu gitu. Aku nggak bisa kayak dokter, oh ya ini diginiin, disuntik, selesai, minum obat, selesai, nggak bisa. Tapi I need you. Amazingly, 8 kali latihan dia bisa turun kolam sendiri, Mbak. It's not me. Itu adalah dia. Yang aku lakukan adalah, yang sebelah sini harus dilatih. Aku bantu gerak. Habis itu, Mbak coba gerakin sendiri. Pelan-pelan dia bisa. Gitu. Aku nggak melakukan apapun. Aku tidak merasa melakukan apapun. Karena apa? Muscle-muscle-nya dia kok. Gitu. Niat di dalam, niatnya dia. Gitu. Dan kalaupun akhirnya dia mau ya, itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih kesempatan. Keren. Jadi sekarang Doti ini certified water therapist. Yes. Itu sekolahnya Sebenarnya bukan sekolah, lebih ke course. Ya. itu belajar apa saja kalau di situ? Oke. Jujur ya, itu lumayan berasap. Karena di situ saya belajar tentang muscle, Oke, anatomi berarti. anatomi tubuh gitu. Yang mana sebenarnya kita udah dapet kan basic waktu sekolah gitu. Tapi di sekolah kan ribet banget sih gitu. Nah, satu sisi aku suka sekolah. Aku sangat suka sekolah karena aku bisa main. Ya, tapi aku nggak senang belajar. Nah, itu terbawa. Jadi pada saat course, aku banyak ngobrol sama pelatihnya, ya. Yang dia bilang, kamu nggak perlu ngapalin, gitu. Kalau kamu mau baca, kamu bisa baca di buku kok, ada kok. Kamu bisa googling gitu. But you have to have the feeling, gitu. Nah, saya belajar itu akhirnya dari dia. Oh iya ya, ya pada saat lu melakukan gerakan ini, lo rasain deh. Masalah yang mana? Gitu. Nah, masalah orang tua, orang dewasa, apa yang bisa diberesin di sini? Dari mulai penyakit sampai ke emosi. misalnya. Misalnya seperti dirimu insomnia, sering kan? Aduh aku insomnia nih gitu kan? Atau vertigo. Terus kalau penyakit-penyakit yang standar, yang biasa kayak stroke, hipertensi, diabetes, apalagi itu juga bisa disembuhkan di sini. Oke. Sebenarnya kalau itu bisa, tapi kembali kepada kondisi ya, kondisi orang tersebut ya, sama komitmen sama konsistensi dari dia. Karena kalau cuman nggak bisa datang ke sini, cuman
kayak ke dokter, oh ya gue disuntik jebret selesai. Enggak, tapi itu jangka panjang. Bagaimana dia memperbaiki pola pikirnya dia. Begitu pola pikir benar, dia pasti pola tidurnya akan benar, pola makannya akan benar. Udah mandi nih kayaknya nih. Udah dong. Udah cakep. Cakep, dari dulu cakep. Apalagi kena air ya. Oh, pasti makin langsung bersih seger. kulitnya. Ya, Ada pengaruh kayaknya di kulit ya? Betul. Itu Betul. kulitnya bersih banget. Salah satunya adalah mandi madu. Tuh, Serius mandi madu. serius? Itu akan bikin kulit kita jadi Gimana kayak caranya? tambahan kolagen gitu. Waktu mandi. Dilulur aja. Oh gitu. Itu Doti tiap hari masuk air? Masuk air hampir tiap hari. Oke. Sekarang lagi tiap hari. Dot, kelihatannya nih dari cakap-cakap tadi, itu kamu tuh seeker ya. Jadi kamu tuh mencari, gue itu destiny-nya apa sih sebetulnya? Iya. Gitu. Ya. Terus dalam proses mencari itu masuk ke terapi air ini kan? Betul. Apakah ini your destiny atau masih akan mencari lagi? Oke, aku tetap berprinsip sebagai air mengalir. Oke. Saya nggak pernah tahu ujungnya apa. Tapi mengalir saja. Sampai akhirnya saya putuskan full time di air pun, itu nggak pernah dalam rencana hidup. Tidak pernah terpikir bahkan. Jadi aku mengalir saja. Dan Dulu kan ternyata, sekolahnya sekolah iya, saya Interior interior design. Sekolahnya interior design. Untuk kemudian karena faktor ekonomi, aku melihat bahwa aku harus mendapatkan pekerjaan yang cepat, uang cepat. Akhirnya pada saat itu sekretaris menjadi pilihan karena semua orang butuh sekretaris. Dan benar, jadi saya memasuki dunia sekretaris dengan sangat cepatnya. Kemudian dari situ saya belajar tentang dunia advertising. Kemudian saya pindah ke agency. Jadi dari client side sebagai sekretaris, saya pindah ke agency sebagai client service. Sampai akhirnya saya menemukan ternyata saya lebih ke lapangan. Jadi kemudian jadi awalnya sih bukan produser ya, tapi freelance as a freelance producer itu jadi cukup lama lah daripada jadi runner sampai PA itu cuma sebentar. Habis itu saya udah maintain di produser. Sekarang umur 56. Ya. Berarti udah 10 tahun ya Yes. menggeluti ini. Yes. Dan masih konsisten di situ. Yes. Kepikiran untuk nambah profesi lain untuk melengkapi yang ini misalnya? Nambah profesi tidak, ya sebagai profesi. Atau Tapi keahlian. menambah ilmu, iya. Ilmu yang aku lihat sekarang bantu, salah satu contohnya adalah Best Flower Remedy. Itu ilmu yang sangat membantu aku. Aku untuk secara hidup aku punya kayak goal ya, punya goal tertentu. Tapi begitu aku jalanin, ternyata ini semua kehendak yang di atas, Tuhan. Gitu. Aku nggak akan bisa. Gitu. Kalau nggak ada Dia, nggak ada Tuhan, itu kesannya kayaknya basi ya. But it happens to me. Oke. Gitu loh. Kan ada orang yang kalau mau shift gitu ya, shift dari pekerjaan yang rutin, pekerjaan yang sudah jelas Gila-gila, kerjaan, terus keluarga nggak ngedukung. Oh, Kalau jangan kamu khawatir, gimana? sama lah. Udah pasti. Aduh kan udah enak di situ, udah pasti ini bener. apa Nggak ini? usah Water keluarga. therapy. Aku sendiri bertanya, Tuhan, kok bisa makan 3 kali nggak nih? 5 kali dikasih nanti. Gue bisa bayar telepon nggak nih? Gue bisa bayar listrik nggak nih? Saya bisa menunaikan tugas-tugas saya atau tidak, gitu kan? Itu serius nih. Gue harus ninggalin job gue yang gue udah tahu, gue pasti Iya. bisa. Dan di Ini usia nggak bisa. segitu ya, maksudnya Betul. kita kalau pindah kerja di usia muda masih di kepala 2, kepala 3 oke lah. Betul. Kalau udah kepala 4 Itu dia. Aku yang benar-benar akhirnya itu tadi jangan pakai hin. Saya terlalu bego untuk menangkap, sinyal alam gitu ya. Bilang aja salah satunya jebret sakit.
kita Yo, nongki. nongkrong di warung. Dot, Yes. nih perempuan platinum itu semangatnya adalah mengajak perempuan tidak takut pada pertambahan usia. Karena ada perempuan yang kalau udah masuk umur 50, oh my god, I'm becoming 50 gitu. Kurut-kurut gue bagaimana gitu. Dia 55 khawatir, 60 khawatir. Waktu ulang tahun ke-50 dan ulang tahun ke-55, apa yang dirasakan? Senang. Karena nggak kepikiran aja. Aku berasa mulai tegang ya, bahwa umur bertambah tuh di saat umur 20. oh justru umur 20? Ya, Itu karena aku merasa umur 20 aku belum ngapa-ngapain. Nggak menyesal, tapi kayak panik lah gitu. Gila gitu loh. Udah kepala dua nih gitu. justru umur 20 Yes. ya? Jadi bertambah umur kesekian buat aku nggak masalah gitu. Karena kegiatanku tidak berkurang. Kegiatanku itu. tuh tidak berkurang sama sekali. Nah, jadi benar ya kata orang kalau ini para mahapuan sih yang mengatakan, ya lu mah enak, lu kan orang kerjaan, lu punya profesi, lu punya keahlian. Gue cuma ibu rumah tangga, pakai kata-kata cuma. Jadi kayak, Ibu rumah kan tangga, gue cuma ibu rumah tangga, terus gue mesti ngapain Ibu gitu. rumah tangga tuh lebih Itu bukan susah. cuma kan? Lebih Benar. susah. Nggak ada cuti, nggak ada Benar. libur, nggak Ngurus digaji. semua. Harus bertanggung jawab pada semuanya. Betul. Jadi bukan cuma ya. Ha-ha. Jadi bagaimana tips dari Doti untuk mahapuan yang membuat mereka itu merasa bermakna, nggak merasa melakukan hal yang sama setiap hari? Seperti tadi aku bilang adalah jadi diri sendiri. Tanya sama diri sendiri, sebenarnya dia pengen apa sih? Entah dia memang tidak mendapatkan support, entah dia tidak berani, entah dia udah hari begini kok masih gitu. Padahal kenapa? Pengen balet? Iya balet aja. Betul. Gitu loh, pengen manjat tebing. Pengen naik gunung, iya betul. Do it. Of course, nya kayak anak muda, latihan dulu, sesuaikan jarak, ya kan? Itu kan bisa diatur, ya. Terus di mana mereka punya katanya kalau sama cucu jangan ngurusin main, bermain lah, Betul. gitu loh. Banyak orang lupa Kan untuk dititipin bermain. sama anak. Loh, titipin boleh, tapi main, bukan ngurusin makan, ngurusin ini gitu. Kalau emang makan menjadi bagian dari acaranya, ya bermain. Buat Makan anak, yang fun buat cucu gitu juga ya. seneng kok. Ya kan? Gitu. Jadi banyak orang biasanya stuck. Jangan. Ayo, coba. Jadi mahapuan harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba. Ya. Betul. Inspiratif sekali. Semoga banyak yang dengar. Amin. Semoga banyak yang bisa melakukannya. Amin. Dan semoga semua mahapuan menjadi lebih positif. Seharusnya. Melihat hidup ya. Percaya perempuan berperan di dalam dunia ini. Luar biasa. Thank you, Dot. You're Thank you welcome. banget. Terima kasih Sampai sama-sama. ketemu lagi. Sampai ketemu Jangan lagi. bosan dengan Perempuan Enggak. Platinum ya. Enggak pernah bosan. I'll do my best, he will do the rest. Itulah filosofi dari seorang Doti yang bagi sebagian orang mungkin dianggap sebagai filosofi pasrah. Tetapi ini bukan pasrah, ini adalah berserah. Dengan berserah kita bisa menghindari rasa frustrasi yang membuat hidup kita tidak bahagia. Itulah semangat Perempuan Platinum. Semangat yang tidak pernah berhenti, nyalanya akan terus ada tanpa melihat pertambahan usia. Semoga cerita Doti tadi bisa menjadi penyemangat hidup kita, menjadi inspirasi bagi mahapuan sekalian. Sampai jumpa dalam In Person berikutnya. Vale Platinum.